Shalom, perkenalkan nama saya Widya Sri Aris. Perkenalkan, nama saya Priska Febrianti Liu. Perkenalkan, nama saya Romi Frederick Alapu. Perkenalkan, nama saya Sarah Adelheid Franz. Perkenalkan, nama saya Sipra Miriam Maropen. Kami dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Pelita Harapan. Kami akan mempresentasikan makalah dari kelompok kami. Selamat menyaksikan. Saya akan membahas apa yang menjadi latar belakang kelompok kami untuk mengangkat makalah yang berjudul Meningkatkan Prestasi Belajar Peserta Didik Sekolah Dasar Melalui Media Pembelajaran. Adapun latar belakang kelompok kami mengangkat pembahasan ini adalah melihat perkembangan teknologi yang mengambil peran dalam kehidupan manusia, di mana teknologi mempermudah pekerjaan dalam berbagai hal, termasuk teknologi ini juga membantu dalam kegiatan dalam ranah pendidikan. Teknologi dapat digunakan untuk membantu meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. Penggunaan teknologi dalam dunia pendidikan dapat diterapkan menjadi media pembelajaran. Teknologi yang dijadikan media pembelajaran dapat mempermudah pekerjaan peserta didik dalam memahami suatu materi dan mengerjakan tugas-tugasnya. Media pembelajaran membantu peserta didik mendapat informasi yang lebih lengkap dan sesuai dengan jenjang pendidikan seperti jenjang sekolah dasar sehingga dapat meningkatkan prestasi siswa saat belajar. Melalui media pembelajaran, diharapkan siswa dapat memahami materi pembelajaran dengan baik. Media pembelajaran yang menarik, kreatif, dan sesuai dengan materi pembelajaran dapat memberi pengalaman belajar yang menarik, sehingga peserta didik akan lebih mudah mengingat dan mengerti bahan pembelajaran yang diterangkan oleh guru. Peserta didik yang memahami materi pembelajaran akan membuat mereka memiliki rasa percaya diri dalam belajar. Sehingga dengan adanya media pembelajaran yang membantu peserta didik, siswa nantinya akan memberikan pembelajaran yang berdampak pada pemahaman siswa sehingga meningkatkan prestasinya dalam belajar di kelas. Topik ini dibahas agar memberi edukasi kepada para pendidik untuk dapat memanfaatkan teknologi dalam dunia pendidikan melalui media pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran dapat meningkatkan prestasi belajar peserta didik, terutama penggunaannya dalam jenjang sekolah dasar dan akan sangat membantu dan bermanfaat dalam proses belajar mengajar. Saya akan menjelaskan 3 bagian dari makalah kami. Yang pertama itu rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama adalah apa saja media pembelajaran yang dapat digunakan untuk membantu proses belajar mengajar pada jenjang sekolah dasar. Tujuan kami mengangkat rumusan masalah pertama ini adalah sebagai tenaga pengajar atau sebagai guru nantinya, kita harus tahu media pembelajaran apa saja yang membantu kita sebagai pengajar dalam menunjang materi pembelajaran yang akan kita bawakan nantinya secara khusus di jenjang pendidikan sekolah dasar. Kemudian yang kedua itu, apa manfaat media pembelajaran bagi peserta didik sekolah dasar. Jadi ketika kita tahu media pembelajaran apa yang akan kita bawa nantinya, kita juga harus tahu manfaat dari media pembelajaran itu. Apakah bisa menunjang prestasi belajar siswa atau malah sebaliknya. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana media pembelajaran dapat meningkatkan prestasi belajar peserta didik sekolah dasar. Jadi ketika kita tahu media pembelajaran yang akan kita gunakan dan manfaat dari media pembelajaran tersebut, kita dapat menilai bagaimana mampunya peserta didik dalam meningkatkan prestasinya melalui media pembelajaran yang kita gunakan. Jadi, jawaban dari ketiga rumusan masalah ini kami akan bahas di bagian makalah kami selanjutnya. Yang kedua adalah tujuan penulisan. Tujuan penulisan merupakan ungkapan tentang rencana hasil yang akan diperoleh dari suatu makalah. Dari makalah kami, tujuan dari pembuatan makalah ini adalah pertama, untuk mengetahui jenis media pembelajaran apa saja yang dapat digunakan dalam membantu proses belajar mengajar pada jenjang sekolah dasar. Sehingga dari makalah ini nanti akan dibahas tentang jenis-jenis media pembelajaran yang dapat digunakan oleh tenaga pengajar dalam menunjang proses pembelajaran di suatu sekolah. Yang kedua, untuk mengetahui manfaat media pembelajaran bagi peserta didik di sekolah. Dengan demikian, isi dari makalah ini juga akan membahas tentang manfaat media pembelajaran yang kita gunakan bagi peserta didik di sekolah. Yang ketiga,
Untuk menjelaskan media pembelajaran dapat meningkatkan prestasi belajar peserta didik di sekolah dasar. Oleh karena itu, isi dari makalah ini juga menjelaskan bahwa media pembelajaran dapat meningkatkan prestasi belajar peserta didik di sekolah dasar dengan berbagai metodologi penelitian dan contoh-contoh yang mendukung. Yang ketiga adalah manfaat penulisan. Manfaat penulisan makalah merupakan suatu informasi yang menjadi bahan acuan pendahuluan untuk penelitian selanjutnya, juga sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi para pembaca. Manfaat penulisan dari makalah ini adalah pertama, makalah ini dibuat untuk memberi edukasi kepada para pendidik untuk dapat memanfaatkan teknologi menjadi media pembelajaran dalam mengajar. Oleh karena itu, para pendidik dapat memberikan edukasi kepada peserta didiknya tentang manfaat teknologi menjadi media pembelajaran, baik yang dilakukan di dalam kelas maupun secara individu. Yang kedua, untuk memberitahu manfaat dan dampak dari penggunaan media pembelajaran terutama dalam jenjang sekolah dasar. Para pendidik tidak hanya memberi edukasi kepada peserta didiknya, tetapi dapat juga memberitahu dan memberi informasi tentang manfaat dan dampak dari penggunaan media pembelajaran. Yang ketiga, makalah ini dibuat untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia Dasar. Saya akan membahas bab 2 dari makalah kelompok kami. Yang pertama yaitu kajian teori dari prestasi belajar. Yang pertama yaitu prestasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, prestasi adalah hasil yang telah dicapai. Darmadi mengungkapkan dan melengkapi definisi tersebut. Menurut Darmadi 2017, prestasi adalah hasil yang telah dicapai seseorang karena melakukan suatu kegiatan. Sedangkan menurut Roshid, Mustajab, dan Abdullah, prestasi berasal dari bahasa Belanda prestati dan dalam bahasa Indonesia prestasi yang berarti hasil usaha dari suatu kegiatan yang telah dilakukan secara individu maupun kelompok. Sehingga kelompok kami mengangkat satu definisi dari prestasi, yaitu suatu hasil atau pencapaian yang lebih bersifat positif dan memuaskan dari suatu kegiatan yang telah dilakukan baik secara individu maupun kelompok. Prestasi akan diikuti dengan rasa bangga dan bahagia. Yang kedua adalah belajar. Menurut Hakim 2010, belajar adalah proses perubahan kepribadian manusia yang terlihat dari perubahan kualitas dan kuantitas tingkah laku seseorang. Prayitno juga menyampaikan definisi dari belajar. Menurut Prayitno 2009, belajar adalah proses perubahan tingkah laku karena adanya pengalaman, stimulus yang direspon, peniruan, pembiasaan, pemahaman, dan penghayatan. Pengertian dari belajar dipertegas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang menuliskan bahwa belajar adalah suatu proses memperoleh kepandaian atau ilmu yang menuntun pada suatu perubahan tingkah laku karena adanya pengalaman dan pembiasaan lewat berlatih. Sehingga kelompok kami mengangkat satu definisi dari belajar, yaitu suatu proses perubahan tingkah laku karena adanya pengalaman dan pembiasaan yang dilakukan oleh diri sendiri dan juga adanya pengalaman dan stimulus yang diberikan dari lingkungan di luar diri seseorang. Teman-teman, selanjutnya kita akan melihat definisi daripada prestasi belajar. Menurut Suharno 2018, prestasi belajar merupakan hasil yang dicapai oleh peserta didik setelah ia mengikuti kegiatan belajar maupun mengajar yang ditujukan pada kecakapan peserta didik dalam menguasai materi yang disampaikan oleh guru. Selanjutnya, menurut Nurmalawati 2018, dalam jurnalnya ia menulis bahwa prestasi belajar merupakan kecakapan nyata yang diukur melalui sikap dan keterampilan siswa yang ditampilkan oleh siswa secara aktif dalam pembelajaran. Jadi dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar merupakan hasil yang dicapai oleh peserta didik yang ditandai dengan kecakapan yang diukur melalui sikap maupun keterampilan peserta didik. Sekarang saya akan menjelaskan tentang pengertian media. Secara etimologi, kata media merupakan bentuk jamak dari medium yang berasal dari bahasa Latin yang artinya tengah. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, kata medium artinya antara atau sedang. Jadi,
Pengertian media dapat mengarah pada sesuatu yang mengantarkan atau meneruskan informasi, baik berupa pesan antara sumber dan penerima sumber. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, media berarti perantaraan atau penghubung. Pengertian yang sama juga dikemukakan oleh Satriana Wanti dalam bukunya yang berpendapat bahwa media adalah sesuatu yang bersifat menyalurkan pesan dan dapat merangsang pikiran, perasaan bagi penggunanya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengertian media adalah suatu bentuk metode, alat atau bahan yang dapat digunakan dalam suatu proses penyajian informasi yang dapat dimuat dalam bentuk pesan dengan tujuan untuk merangsang pikiran, perasaan, dan perhatian oleh penerima sehingga mempermudah penerima tersebut memperoleh pengetahuan atau informasi baru. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pembelajaran. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembelajaran adalah suatu proses atau cara perbuatan yang menjadikan seorang itu belajar. Dalam buku Julinus 2016 menjelaskan bahwa pembelajaran merupakan sebuah proses perubahan perilaku sebagai sebuah akibat dari interaksi dengan lingkungan. Jadi dapat saya simpulkan bahwa pembelajaran itu dapat terjadi jika ada perubahan-perubahan dalam tingkah laku seorang siswa. Kita sebagai seorang guru melakukan suatu pembelajaran, itu kita menginginkan suatu perubahan tingkah laku pada siswa tersebut. Nah, sekarang kita masuk pada media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan alat bantu pendidikan. Alat bantu ini lebih kita kenal dengan sebutan alat peraga. Menurut Sujana, dalam tulisan Subinarso dan Hasana, alat peraga pendidikan adalah alat yang diserap oleh mata dan telinga yang dipakai untuk membuat pembelajaran peserta didik lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, pada buku yang sama yang dibahas oleh Faisal mengemukakan bahwa alat peraga pendidikan sebagai instrumen audio dan visual yang dapat menarik minat sekaligus menumbuhkan semangat peserta didik dalam belajar. Media pembelajaran adalah sarana pendidikan yang dipakai untuk membantu guru dan peserta didik dalam proses belajar. Media pembelajaran dibuat semenarik mungkin dalam kaitannya untuk memicu peserta didik dalam memperdalam pemahamannya terhadap materi yang diterangkan oleh guru di dalam kelas. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab 3 dari kelompok kami yang berisi tentang metode penelitian. Nah, di sini kami mengambil 3 topik besar. Yang pertama, populasi dan sampel penelitian. Yang kedua adalah waktu dan tempat pelaksanaan penelitian. Yang ketiga adalah metode penelitian. Nah, populasi penelitian untuk menyusun makalah kami membatasi ruang lingkup populasi tersebut. Jadi kami hanya meneliti 2 kelas dengan 2 sekolah yang berbeda juga. Nah, selanjutnya adalah sampel penelitian. Nah, di sini sampel penelitian kami meneliti 2 kelas dengan jumlah 60 orang. Jadi satu kelas itu berjumlah 30 orang. Nah, dengan sekolah yang berbeda, yaitu yang sekolah yang pertama adalah Gemik 1 Soe dan sekolah yang kedua adalah SLH Bonipoi Kupang. Nah, selanjutnya adalah waktu dan tempat pelaksanaan penelitian. Jadi waktu yang kami gunakan adalah seminggu, yaitu dari tanggal 6 Januari 2020 sampai Sabtu 11 Januari 2020. Tempat pelaksanaan penelitian kami yaitu kami mengadakan penelitian di 2 sekolah. Yang pertama Gemik 1 Soe dan yang kedua adalah Bonipoi Kupang. Bagian ketiga adalah metode penelitian. Nah, di sini kami menggunakan 2 metode penelitian. Yang pertama, metode studi kasus. Dan yang kedua adalah metode penelitian survei. Nah, yang pertama itu adalah metode studi pustaka. Nah, metode studi pustaka itu kami mengumpulkan pustaka yang berkaitan dengan tema makalah kami. Jadi kami mengumpulkan bukti-bukti yang bertujuan atau yang nyambung sama tema kami. Nah, yang kedua adalah metode penelitian survei. Jadi di sini metode penelitian survei itu kami mensurvei sendiri, kami turun langsung ke lapangan untuk mensurvei 2 kelas yang tadi kami angkat sebagai tempat penelitian yang kami buat.
Nah, prestasi belajar dapat meningkat jika di sekolah-sekolah tersebut memiliki fasilitas yang memadai. Fasilitas-fasilitas yang memadai dapat membantu tenaga pengajar dalam menunjang pembelajaran. Salah satunya yaitu media pembelajaran. Indonesia merupakan negara industri baru, namun ada daerah-daerah yang susah dalam mengakses internet. Keterbatasan itulah yang membuat sekolah sulit untuk mengakses video pembelajaran. Maka dari itu, mereka menggunakan media pembelajaran secara manual, berupa alat peraga yang dibentuk melalui kerajinan tangan dan lain-lain. Jadi, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran memiliki 3 dampak positif. Yang pertama yaitu pembelajaran menjadi lebih bervariasi. Mengapa? Karena media pembelajaran selain untuk menunjang proses belajar mengajar dan mengembangkan teknologi yang ada, tetapi juga bertujuan untuk membuat metode pembelajaran di dalam kelas lebih bervariasi, sehingga peserta didik tidak bosan. Dampak positif yang kedua yaitu penggunaan waktu lebih singkat. Mengapa? Karena waktu pun tidak dapat terbuang banyak karena guru tidak lagi menjelaskan materi secara verbal, tetapi melibatkan peserta didik untuk mencari dan menyelesaikan masalah-masalah yang ada dengan sendirinya. Dampak positif yang ketiga yaitu potensi yang ada pada diri daripada peserta didik tersebut meningkat. Mengapa? Karena peserta didik tersebut akan mencari dan menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam pembelajaran tersebut melalui media pembelajaran. Jadi potensi dalam diri siswa akan semakin meningkat. Yang berikut adalah saran. Melihat bahwa media pembelajaran sangat berguna dalam proses pembelajaran di dalam kelas, namun fakta yang ada bahwa fasilitas di setiap sekolah masih belum merata, sehingga dalam hal ini kami menyarankan agar para tenaga pendidik untuk meningkatkan daya kreativitas, agar ketika menghadapi kekurangan fasilitas, tenaga pendidik dapat menggunakan kreativitasnya untuk membuat alat peraga sederhana dengan bahan-bahan yang sederhana pula untuk dijadikan media pembelajaran yang dapat membantu dalam proses belajar mengajar. Selain itu, kami juga menyarankan agar kualitas dari media pembelajaran sendiri harus semakin ditingkatkan agar lebih berguna dan lebih membantu dalam proses pembelajaran sendiri. Yang terakhir, kami juga menyadari bahwa makalah dan juga presentasi kami masih terbatas dan kurang sempurna. Karena itu, kami terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun dari para pembaca dan para pendengar. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat.